Hari ini ada ulangan? Hari ini nggak ada. Tadi pagi apa sudah sarapan? Sarapan udah. Tadi juga udah beli makanan. Oke, gimana pelajarannya tadi? Tadi sih lancar Bu, meskipun agak sulit. Oke. Maksud ibu panggil kamu ke sini tujuannya berusaha membantu Nafaran agar kamu bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi sekarang. Sebelumnya ibu mau tanya, apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Bu, baru sekarang nih, baru sekali. Baik, sebelumnya ibu jelaskan dulu tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Nafaran, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Nah, bantuan yang diberikan ini tidak hanya dalam bentuk nasihat. Bantuan itu juga bukan merupakan bantuan materi. Misalnya mempunyai masalah keuangan, kan nggak mungkin ibu membantu dengan memberikan keuangan. Ibu cuma memberikan solusi bagaimana cara mencari pemecahan masalahnya. Dalam pelaksanaannya, konseling juga dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana, kamu sudah paham? Oh jadi gitu. Iya saya sudah paham. Sekarang saya udah ngerti tentang konseling. Baik, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Oke, baik Bu. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Kayaknya nggak ada Bu. Oke, konseling juga memiliki asas kerahasiaan, jadi permasalahan kamu tidak akan diketahui orang lain kecuali saya dan kamu sendiri. Guru yang lain pun juga tidak tahu. Agar kita dapat mengungkap permasalahan yang dialami, maka kamu tentunya diperlukan keterbukaan dengan ibu dan masalah itu dijamin kerahasiaannya. Bagaimana, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada Bu. Udah jelas ya? Ya udah jelas. Oke, ya baiklah. Tadi kan ibu bilang kerahasiaannya terjamin. Jadi diharapkan kamu bisa terbuka mengungkapkan semuanya. Gimana nak? Oke Bu. Atau ada sesuatu yang mengganjal? Nggak ada. Dalam pertemuan kali ini kita nanti terdiri dari 5 fase, yaitu keterlibatan, eksplorasi keinginan, kebutuhan, dan persepsi. Eksplorasi arah dan tindakan, evaluasi diri, rencana dan tindakan, dan semua itu dilakukan dalam beberapa kali pertemuan. Setiap pertemuan kurang lebih sekitar 40 menit, itu kurang lebih ya, gimana? Ya, oke Bu. Adakah yang ingin kamu sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam tahap berikutnya? Nggak ada. Oke, mungkin mau mengungkapkan harapannya dalam pelaksanaan konseling ini? Kayaknya nanti aja Bu. Baiklah, kalau gitu ibu lanjutkan. Oke. Apakah sudah siap ke konseling berikutnya? Sudah. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya ya. Oke. Ya, kalau sudah siap, kita lanjut ke tahap berikutnya. Dulu pernah mengisi skala motivasi belajar kan yang sudah ibu tugaskan? Oh ya udah pernah Bu. Nah, hasilnya itu menunjukkan kalau kamu memiliki motivasi belajar yang rendah. Oh gitu. Emang saya agak kurang semangat Bu kalau belajar. Kenapa kamu bersikap seperti itu dan apa yang menyebabkan kurang motivasi belajar? Maaf, apakah ada kaitannya dengan keluarga, teman, guru, atau dari diri kamu sendiri? Kaitannya sih ada dari keluarga Bu. Jadi seperti nilai saya juga jadi jelek karena keluarga. Memang ada apa dengan keadaan keluarga kamu? Sebenarnya waktu itu orang tua saya, ibu saya tuh tidak pernah mempercayai saya Bu. Tidak percaya dalam hal apa? Semuanya. Bisa coba diceritakan? Ya jadi dulu waktu nilai saya lumayan bagus kan, saya dibeliin handphone dari hasil
nabung uang jajan. Tapi orang tua saya tuh nggak percaya dan malah nuduh saya mencuri. Padahal kan saya beli dari menabung uang jajan. Baik. Tadi kamu bilang ibu tidak percaya. Apakah sudah coba untuk dijelaskan? Sudah bu, tapi tetap nggak percaya. Terus waktu itu juga saya pernah belajar kelompok sama temen perempuan. Nah ibu saya juga marah-marah bilang kalau saya pacaran. Padahal saya kan cuma kerja kelompok, bukan pacaran. Bagaimana sikap orang tua kamu terhadap belajar kamu? Kayak gitu sih bu, semenjak ibu saya kurang peduli dan gak ada perhatian. Kemudian selalu nyalahin dan gak pernah ngasih semangat buat belajar. Nah, apalagi pas nilai saya jelek, pasti dimarah-marahin terus. Sekarang aja kalau mau pergi-pergi main udah gak boleh sendirian. Lalu bagaimana dengan bapak kamu? Kalau bapak saya sih agak santai bu, tetap ngasih dukungan. Apakah ada dampak yang kamu rasakan dari permasalahan yang kamu hadapi ini? Ada sih, saya jadi nggak semangat, nggak konsen kalau buat belajar. Apalagi kalau dengar keluarga, terutama ibu saya, langsung terbayang dengan permasalahan saya tadi. Ada pengaruh di pertemanan atau di prestasi belajar? Ada. Pengaruhnya pada apa tuh? Ya, jadi berpengaruh pada saya selalu menghindar kalau teman saya membicarakan orang tua dan nilai saya yang banyak yang turun gara-gara permasalahan itu. Nah, kalau tahu nilai saya, pas saya lihat nilai saya itu, saya jadi tambah nggak semangat gitu bu. Oke, tenang. Setiap orang pasti punya masalah dan disinilah kita akan membicarakan permasalahan kamu dan mencari solusi yang terbaik. Ya bu, saya juga ingin cepat selesai nih. Sebenarnya kamu inginkan apa dengan kondisi seperti ini? Ya pasti saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, ingin dipercayai oleh keluarga saya, terus juga ingin menunjukkan sih kalau saya tuh bisa masuk sekolah yang diharapkan. Ibu kamu menginginkan kamu sekolah di mana? Kalau ibu saya sih ingin saya sekolah di SMA N 1, tapi sebenarnya tuh saya ingin masuk di SMA N 2. Berarti dengan kata lain kamu terpaksa melakukannya. Iya bu, tapi nggak apa-apa lah demi ibu saya. Apa yang membuat orang tua kamu menginginkan hal itu? Ya karena kakak saya tuh masuk di sekolah itu dan ibu saya juga ingin saya seperti itu. Kamu paham tentang keinginan kamu dan bagaimana pandangan kamu tentang belajar? Ya saya paham sih bu, menurut saya tuh belajar emang penting. Tapi karena ada banyak masalah, jadi saya terganggu buat belajar dan memiliki semangat. Tanggung jawab sebagai seorang pelajar yaitu belajar, dan apapun yang dapat mengganggu ataupun mengurangi semangatnya dalam belajar memang harus mendapatkan perlakuan atau cara menyikapinya supaya permasalahan tersebut tidak berkelanjutan. Iya bu. Oke, sekarang sudah tahu keinginan kamu dan pentingnya belajar. Nah, kalau kamu disuruh memilih nih, pertama saya tidak mau belajar, kedua saya mau tetapi tidak mau berusaha memulai belajar, ketiga saya akan mengusahakan untuk belajar, keempat saya akan mengusahakan sebaik mungkin, dan yang terakhir kelima saya akan melakukan apapun untuk dapat belajar. Nah, kamu akan memilih yang mana untuk mengupayakan supaya keinginanmu terwujud? Kayaknya sih saya milih nomor yang keempat sih bu. Saya akan mengusahakan sebaik mungkin. Berarti kamu akan memilih mengusahakan sebaik mungkin supaya keinginanmu tercapai dan motivasi belajarmu meningkat. Iya bu. Kadang kamu merasa rugi nggak dengan sikap kamu yang kurang motivasi belajar ini? Iya sih, kadang merasa rugi.
Tadi kamu bilang penyebab kamu kurang motivasi belajar dari masalah keluarga dan prestasi kamu kan? Iya. Coba ceritakan selama ini apa saja yang sudah dilakukan untuk mencapai keinginan kamu itu. Yang pasti saya udah mencoba menghadapi sikap orang tua dengan cara menjelaskan, juga meluruskan hal-hal yang tidak benar di pikiran orang tua saya. Kemudian mencoba untuk gak menghiraukan permasalahan yang ada tadi. Ada yang lain yang dilakukan selain itu? Ada sih. Seperti apa itu? Ya kayak belajar kelompok sama teman. Terus menurut kamu sendiri dengan beberapa tindakan yang sudah dilakukan, bagaimana menurut kamu? Apakah itu sudah cukup menunjang? Belum sih, enggak sih. Ya ibu saya masih aja seperti itu. Baik, sekarang kita coba bahas satu persatu tindakan yang telah kamu lakukan. Tadi kamu bilang pernah mencoba menjelaskan segala sesuatu yang membuat ibu kamu tidak percaya. Bagaimana sikap ibu kamu? Kalau sikap ibu saya sih masih keras sih ya terhadap masalah tersebut. Ya meskipun udah saya jelasin, ibu saya juga nggak terlalu peduli dan justru malah dianggap ngebantah perkataan. Bisa dikatakan sikap kamu untuk menjelaskan masih belum efektif ya? Iya, masih belum efektif. Tadi kamu menyebutkan mencoba tidak menghiraukan permasalahan tersebut. Bagaimana hasilnya? Ya, hasilnya tuh belum maksimal sih. Ya meskipun kadang dengan gak memperdulikan permasalahan tersebut dapat belajar dengan baik. Tetapi ketika ada soal cerita atau pembahasan materi yang membahas tentang keluarga, saya merasa kurang semangat lagi, merasa sedih dan gak bisa belajar dengan konsentrasi yang baik. Nah, karena teringat permasalahan tersebut, nah jadi saat mendapat soal tersebut pasti saya teringat lagi dengan semua permasalahan yang tadi saya sebutin. Baik, itu tadi mengenai masalah kamu. Selanjutnya kamu melakukan belajar kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar. Bagaimana hasilnya? Ya kalau dilihat dari teman-teman belajar sih ya pada giat ya pada saat belajar kelompok. Saya juga jadi ikut semangat dalam belajar kelompok karena suasananya ya kan. Hal ini juga menurut saya cukup efektif. Tapi hanya saja ketika berangkat dan pulang harus diantar sama kakak saya sehingga tidak bisa belajar lebih lama. Apakah dengan sikap seperti itu dapat mendukung dalam mencapai keinginan kamu? Yang pertama dan kedua sih belum ya Bu. Tapi kalau yang belajar kelompok mungkin sudah cukup lumayan membuat saya semangat belajar. Meskipun kalau di rumah ya nggak bisa belajar dengan fokus. Dengan kata lain, lingkungan belajar di rumah kurang kondusif untuk belajar. Iya, kalau di rumah saya nggak bisa belajar dan nggak ada semangat buat belajar, kemudian nggak semangat buat dengar kata-kata dari ibu saya. Saya seperti merasa diperlakukan berbeda dengan kakak-kakak, saudara-saudara saya. Sikap orang tua memang berbeda-beda sih terhadap anaknya. Ada yang membutuhkan perhatian maksimal, ada juga yang disanjung. Semua itu merupakan hal yang biasa terjadi. Ibu, tapi saya ngerasa orang tua saya, terutama ibu saya tuh kurang perhatian sama saya. Benarkah seperti itu? Coba kita pikirkan lagi. Kalau orang tua kamu tidak perhatian, buat apa ibu kamu menyuruh saudara kamu untuk antar jemput kamu? Itu merupakan wujud perhatian yang mengisyaratkan ibu kamu tidak mau kamu terjadi apa-apa di jalan. Iya juga sih. Terus orang tua saya juga selalu marahin dan kalau saya nggak belajar. Baik, kita lihat lagi. Orang tua bersikap seperti itu juga menunjukkan kasih sayangnya. Kalau tidak peduli, maka kamu tidak akan ditegur. Mungkin cara ibu menunjukkan kasih sayangnya dengan cara seperti itu. Mungkin dengan cara seperti itu ya. Terus selama ini bagaimana sikap kamu untuk menyelesaikan masalah? Kamu selesaikan sendiri atau minta bantuan teman?
Kalau masih bisa sendiri sih saya selesaikan sendiri, tapi kalau nggak bisa ya saya minta bantuan teman. Terus bagaimana kalau kamu mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran? Biasanya sih saya nanya sama teman saya. Terus kalau ulangan gimana? Ya kalau nggak bisa jawab, saya nanya teman saya juga. Kamu tahu akibatnya kalau ketahuan guru? Iya tahu sih, nggak dikasih nilai. Menyontek adalah hal yang dilarang di sekolah. Menyontek termasuk pembodohan untuk diri sendiri yang membuat dirinya tergantung pada orang lain dan tidak mandiri untuk mengerjakan sesuatu. Dan yang paling penting bukanlah cara mendapatkan nilai baik, tetapi cara mendapatkan dan meningkatkan motivasi belajar. Dengan motivasi belajar yang baik, maka akan dapat membuat kamu semangat dalam melakukan segala kegiatan belajar, sehingga akhirnya mendapatkan hasil yang baik pula. Dalam konseling ini kan tujuannya memecahkan masalah. Bagaimana kalau kita mencari solusi agar masalahnya selesai dan kamu bisa lebih termotivasi dalam belajar? Seperti menyadari bahwa tugas merupakan suatu tantangan dalam belajar supaya mendapat nilai yang baik, membangkitkan kemauan dan semangat untuk belajar lebih rajin, dan dengan mengingat kembali bahwa ujian sudah dekat dan akan membuat kamu menjadi lebih rajin belajar, menumbuhkan minat untuk belajar dengan menyukai kegiatan belajar atau meyakinkan dalam diri tentang tujuan belajar, yaitu untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Iya Bu, itu juga bisa jadi alternatif saya sih buat meningkatkan motivasi belajar. Oke, itu bisa menjadi alternatif pertama dalam meningkatkan motivasi belajar kamu. Iya, terus gimana dengan masalah saya Bu? Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, bahwa semua sikap yang ditunjukkan orang tua merupakan wujud dari perhatian terhadap anak. Dan mencoba menerima semua yang dilakukan orang tua, hal itu pasti ada pelajaran tersendiri dari berbagai sikap yang ditunjukkan oleh orang tua. Iya Bu, berarti saya harus berpikiran positif ya? Iya benar, anggaplah semua itu wujud kasih sayang beliau terhadap kamu. Oh iya. Kembali lagi, kira-kira dari alternatif tersebut, mana yang terlebih dahulu akan kamu laksanakan? Kayaknya sih memegang dan meyakini dalam diri saya tentang tujuan belajar, yaitu ingin membahagiakan orang tua dengan cara lulus dan mendapat nilai yang baik, kemudian masuk ke sekolah yang diinginkan oleh ibu saya. Apa kamu yakin kamu bisa melaksanakan itu? Yakin? Iya, saya harap kamu bisa yakin. Ya, dicoba tetap tanamkan dalam diri satu hal itu, bahwa harus semangat belajar demi ibu. Saya yakin kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan lebih semangat dalam belajar. Agar kamu lebih yakin, bagaimana kalau kamu menuliskan komitmen agar lebih yakin? Boleh Bu. Apapun alasan dan resiko yang kamu peroleh, merupakan kewajiban kamu menjalankan komitmen kamu sendiri. Masih yakinkah kamu dengan komitmen kamu sendiri? Iya masih. Sesuai dengan kesepakatan tertulis yang telah dibuat, jika kamu melanggar komitmen, siapkah kamu menerima konsekuensinya? Siap. Apapun resikonya siap ya? Iya siap Bu. Jika merasa kesulitan menjalankan komitmen tersebut, kira-kira apa yang akan kamu lakukan dengan menjalankan rencana lain? Saya sih akan selalu berpikir positif dan selalu menghadapi semua masalah dengan sabar. Jadi kalau kamu mendapat kesulitan dalam menjalankan komitmen yang kamu ambil, akan berpikir positif, tetap optimis ya? Iya Bu. Baiklah, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa kamu sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri, lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan belajar. Tetap seperti itu ya? Iya Bu. Baik, semoga konseling kita ini nantinya bermanfaat bagi kamu, bisa menjalankan komitmen dengan baik, dan tetaplah ingat semuanya demi sang ibu, orang tua kamu. Semoga semuanya bermanfaat. Iya Bu. Terima kasih.
Ya, saya juga ikut senang. Akhirnya kamu bisa lebih bersemangat lagi untuk kembali belajar dan sudah dapat menyelesaikan masalah keluarga kamu. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Baik, sama-sama. Sukses ya, selalu semangat.